Oke, halo semuanya. Kayak yang udah gue bilang di video Icarus V2 Mini kemarin, kalau habis bahas Tumos, gue bakalan bahas Nova Ergo juga. Gue di video Icarus V2 Mini kemarin udah lumayan jelasin detail ya, kalau sebenarnya Icarus V2 Mini itu bukan semacam Icarus V2 yang plak ketiplak sama persis tapi dikecilin. Nah ini nih kejadian yang sama Nova Ergo ini, jadi dia bukan semacam Nova V4 atau Nova Pro yang tiba-tiba dimiringin atau dibuat Ergo, nggak gitu sih. Ini lebih ke karena dia berada di kelas yang sama, makanya dia pakai nama Nova juga. Yes, jadi kalau kita ambil kata kunci dari spek hardware-nya, si Nova Ergo ini dia sensornya pakai Pixar PAW3311 dengan 1K Hz polling rate dan bisa 3 mode koneksi wireless dongle, Bluetooth, sama kabel. Jadi di sini ceritanya Pressplay tuh kasih opsi buat yang doyan ergo karena sesuai namanya Nova Ergo ini ya shape-nya ergo, nggak kayak dua saudaranya yang ambidex semua. Nah ini gue impresi pertama kali pas lihat fisiknya, ini bisa dibilang ergonya unik sih. Biasanya kan kalau ergo itu nggak jauh-jauh refernya ke shape ergo legend ya, kayak misalkan EC G502 atau Dead Adder. Agak jarang yang pakai shape ergo unik karena ya banyak resiko buat jadi nggak enak. Sebenarnya Pressplay udah pernah keluarin ergo unik sih, yaitu si Pressplay Iris ya, yang ergonya tuh nanggung kayak ambidex dimencongin dikit. Tapi ternyata ya shape-nya aman, nggak kerasa aneh. Nah kalau di Nova Ergo ini nggak kayak Iris sih, dia tuh ergonya lebih niat, tapi tetap aja nggak semencong atau seagresif ergo-ergo legend tadi. Ini tuh mencongnya kayak cuman satu step di atasnya Iris doang sih. Nah buat size-nya sendiri, ini tuh termasuk ergo yang cukup kecil, tapi nggak sampai sekecil Dead Adder Mini misalkan, lebih ke small to medium aja lah buat ukuran ergo. Panjang dia ini 121 mm, lebar backnya 62,7 mm, lebar pinggangnya 57 mm, dan tingginya nih 39 mm. X-Lite V3 Mini aja yang panjangnya cuma 155 mm itu tingginya di 40 mm, sedangkan ini panjangnya udah 120 lebih tapi tingginya cuma 39 mm. Jadi udah kebayang lah ya profilnya si Nova Ergo ini, dia panjang, miring dikit, lebarnya termasuk slim buat ukuran ergo, dan dia ceper. Buat handsize 18 cm, palm grip enak, tapi ini pas-pasan banget ya, posisi side buttonnya tuh kerasa terlalu mundur, jadi buat button 5-nya tuh agak susah buat mencetnya, mesti tekuk jempol agak banyak. Terus juga karena dia ini termasuk ergo yang slim, lebar backnya ini kan cuma 62 mm, udah kayak mouse ambidex aja. Jadi ini posisi pangkal jempolnya tuh gantung. Belum lagi ujung jari juga ini udah di ujung banget, hampir offset. Kalau posisi gripnya agak munduran sebenarnya bisa sih jadi kayak fingertip, tapi jari-jarinya tuh rebahan. Set buttonnya jadi lebih pas, main clicknya juga lebih pas, tapi ya tetap nggak proper karena bagian karpalnya tuh nggak tersangga sama bagian back mouse-nya. Jadi menurut gua palm grip di sini tuh kalau 18 cm ya bisa-bisa aja, tapi pas-pasan banget. Kalau di bawah 18 cm mungkin bakalan lebih proper. 18 cm menurut gue di mouse ini nih lebih cocok buat relax claw atau claw grip, tapi nggak bisa buat agresif claw. Soalnya ya lagi-lagi nih mouse-nya cukup panjang, terus juga ini di bagian side gripnya itu dia mencong kan, yang masuk tuh bagian kirinya doang. Jadi kalau agresif claw itu bakalan bikin pegel, kecuali kalau handsize 18 cm tapi lebar, mungkin di atas 9 cm ya bisa sih. Nah buat gue yang 18 kali 8 cm, kalau buat selain agresif claw, misalkan relax claw ataupun claw grip, ini pinggangnya masih aman banget karena cuma 57 mm juga, nggak kelewat lebar. Posisi side button juga lebih pas daripada di palm grip tadi. Posisi telunjuk juga ini nggak yang ngangkat tinggi banget karena dia moncong depan sini tuh cuma 28 mm lah kurang lebih. Terus hamnya juga walaupun nggak di belakang tapi ya nggak ada masalah, toh tingginya cuma 39 mm, dan karena miring juga jadi ya ini ngikutin posisi naturalnya tangan. Kalau fingertip 18 cm gua nggak gitu cocok sih di sini karena ya mouse-nya udah di atas 120 mm, jadi kerasa kurang lincah aja. Apalagi di bagian back kirinya tuh suka nabrak-nabrak bagian karpal deket jempol. Kalau posisi jempol sama jari-jari di kanan itu nggak ada masalah sama sekali, malah lebih enak daripada posisi palm grip tadi. Jadi kayaknya kalau tangan gede mungkin 20 cm ke atas ya, fingertip di sini bakalan bisa enak sih. So buat shape lagi-lagi ini Pressplay keluarin mouse ergo unik yang nggak gagal. Ini termasuk enak banget shape-nya. Tapi emang dia ini agak beda sama ergo kebanyakan yang biasanya tuh bulky-bulky dan lebih condong fokusnya ke palm grip only. Kalau dia ini lebih capable buat claw grip juga. Ya itu tadi sih intinya, kalau 18 cm palm grip di sini ya pas-pasan banget, tapi kalau claw atau relax claw 18 cm enak. Dan buat fingertip lebih rekomen buat dipakai sama yang hand size gede.
Nah ini selain shape-nya oke, bobotnya juga ini oke banget cuy. Dia ini bobotnya cuma 51 gram aja. Emang sih ini bobotnya nggak seimpresif mouse-mouse flagship yang udah mulai beberapa itu main di kepala 4 termasuk si Icarus V2 Mini kemarin. Tapi ya ini buat kelas 3311 dengan body segede gini ya menurut gue ini oke banget sih. Karena atau lagian di kelas 3311 ya masih lumayan banyak ya beberapa yang bobotnya itu di kepala 5 gede atau bahkan di atasnya. Nah ini cuy meskipun termasuk ringan dia build quality-nya tuh tetap bagus. Kayaknya ini plastik yang dipakai tuh sama aja kayak Icarus V2 Mini kemarin sih. Coatingnya sama, dia kerasa matte agak kasar dikit jadi nggak segeripi Iris kalau tangannya lembab. Tapi ini masih aman kok, enak banget. Terus kalau kita lihat layout di bagian bawahnya juga ini sama banget dari mouse fitnya, product info, switch 3 mode di sini, tombol DPI sampai ke tempat dongle-nya pun sama. Gue makin yakin sih ini ibaratnya Nova Ergo nih sama Icarus V2 Mini cuma kayak beda jeroan doang, tapi kualitas fisiknya tuh sama-sama aja, sama bagusnya. Jadi di sini gue nggak nemuin adanya creaking, nggak ada flex juga, terus dikocok juga nggak bunyi sama sekali. Button-buttonnya juga ini nggak ada yang wiggle ataupun rattle entah di side buttonnya ataupun di main clicknya. By the way ini dia main clicknya tuh pakai Huano BSPD sama kayak si Icarus V2 Mini kemarin, termasuk encodernya juga sama ini pakai TTC Gold. Terakhir buat softwarenya kayak gini, mainstream banget ya. Ini software bisa connect pakai dongle juga by the way. Pengaturannya standar mouse 3311 tanpa RGB. Secara fungsi ini udah aman kok. Nah terus buat harganya sendiri, si Nova Ergo ini dijual di 379.000 kalau di marketplace dan 349.000 rupiah kalau di websitenya Pressplay. Link pembeliannya kayak biasa gue simpan di deskripsi di bawah. Dia ini ada dua varian warna by the way, hitam sama putih aja normal. Nggak ada warna aneh kayak si Icarus V2 Mini kemarin, tapi ya nggak apa-apa sih hitam putih ya warna netral kok. Mana bentuknya cakep juga ini mouse, simple, calm, clean, elegan. Vibes-nya tuh kayak vibes-nya Super Light Dex. Ya overall Nova Ergo ini ngingetin gue sama M1 Lite dulu, dia tuh mouse entry yang feel-nya kayak flagship. Maksudnya platform dia ini kalau dipakein 3395 atau 3950 dengan polling rate kenceng ya ini cocok. Kayak yang udah gue bahas, dia build quality-nya tuh bagus, sampai ke side buttonnya juga nggak mushy dan nggak rattle sama sekali. Yang biasanya di mouse entry tuh ya suka mushy atau rattle. Walaupun sekarang udah mulai pada bagus-bagus juga sih. Kalau soal shape-nya, Nova Ergo ini kan cuma bisa ketemu sama Oni R1. Di kelas 300 ribuan kayaknya nggak ada lagi yang Ergo, sisanya tuh ambidex semua. Dan sebelum ada yang nanya nih ya, kalau menurut gue simpelnya based on hand size gue yang 18x8 cm, Nova Ergo ini gripnya lebih fleksibel. Kalau si Oni R1 tuh kayak bener-bener orientasinya full ke palm grip. Tapi kalau kalian masih blank soal grip, gua sih secara personal lebih suka Nova Ergo. Ya dia emang sedikit lebih mahal sih ya. Terakhir gua cek di marketplace dengan kupon segala macam tuh selisih 30 ribuan deh kayaknya. Tapi ya menurut gua dia ini punya build quality yang lumayan lebih bagus dengan bobot yang lebih ringan. Switchnya juga gue lebih suka karena dia pakai BSPD ya, lebih enak menurut gue daripada Blue Shell Blue Dot dengan red lifetime yang lebih tinggi juga in theory. Tapi kenyataannya ya kalau barbar bakalan cepet, double click juga sih. Sama satu lagi dia juga bentuknya menurut gue lebih cakep. Mungkin karena nggak mainstream kali ya, nggak pakai shape trio Ergo Legend yang di awal gue bahas, si ECG 502 sama Dead Adder. Tapi ya tetap balik ke selera aja sih. Yang jelas Nova Ergo ini menurut gue salah satu mouse entry level terbaik khususnya buat kelas 3311 kalau tanpa mandang shape. Jadi cuman based on kelas sensornya doang. Gue emang masih belum tahu soal durability-nya karena harus dipakai lama dulu, paling nggak setahun kali ya. Tapi ya sejauh ini gue pakai selama sekitar 3-4 harian, gak ada masalah soal fungsi kayak wireless dongle, bluetooth, sensornya, button, dan lain-lainnya. Semuanya aman-aman aja. Ini mouse menurut gue cocok juga buat pemula, buat dipakai gaming ini udah cukup. 3311 buat gaming itu bisa ya selama levelnya bukan sampai pro player. Terus dia juga shape-nya menurut gue ya gampang buat diterimanya, fiturnya juga lengkap. Ini buat yang mau upgrade dari mouse 100-200 ribuan pindah ke sini oke banget sih. So sampai sini aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.